Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan event Piala Bersatu Dunia Fans. Oke, selanjutnya saya akan menghadapi Jerman di fase keempat. Pemain Jerman memainkan sepak bola paling intens dan mengedepankan fisik. Mereka sering mendominasi lapangan. Manajer dari negara ini suka bermain dengan tackle keras dan tekanan terus-menerus. Cara itu mendatangkan hasil yang fantastis. Saat ini ada lebih dari 19.000 trofi liga di Jerman. Oke, dan buat teman-teman yang ingin mengikuti event ini, pastikan anggota asosiasi kamu kompak untuk bisa bersatu dan menyelesaikan setiap fasenya guys. Jadi jika tidak kompak, kemungkinan besar tim asosiasi kamu tidak bisa menyelesaikan event ini. Jadi pastikan harus kompak dan harus bisa menyelesaikan setiap fase untuk mendapatkan hadiah dari event Piala Bersatu Dunia Fans kali ini. Oke, selanjutnya kita bisa melihat bahwa kali ini saya menggunakan formasi 3-2-2-3 WM. Dan seperti biasa teman-teman, jadi sebelum bertanding pastikan kondisi dan moral pemain bagus. Kemudian bonus latihan minimal di angka 8% atau 10% itu lebih baik. Bonus latihan berguna untuk meningkatkan permainan tim kamu. Jika kamu tidak melatihnya setiap hari, kamu tidak akan mendapatkan bonus latihan, dan itu akan membuat performa tim kamu buruk meskipun pemain kamu bertabur bintang. Oke, pertandingan antara Jerman versus FC Butang sudah berlangsung dan sayang sekali upaya Hakimi kurang maksimal. Hakimi adalah pemain yang cukup bagus, tapi sayang sekali tadi tendangannya melenceng. Di menit kelima skor masih 0-0, dan jelas mereka memiliki kualitas yang sangat-sangat bagus, dan FC Butang hanya memiliki mutu yang sangat rendah, yaitu 90 berbanding cukup jauh, sekitar 25% lebih guys. Kita bisa melihat di sini ada Casemiro umpan kepada Ter Alpati, dibayang-bayangi siapa di sana. Tidak cukup tenang dia. Tendangannya masih membentur pemain bertahan dari Jerman. Skor masih 0-0 di menit ke-11. Perjalanan FC Butang bermain untuk melawan Jerman memang cukup sulit. Tadi di pertandingan melawan Brazil memang hanya mendapatkan skor tipis 2-1, dan kali ini melawan Jerman yang memiliki kualitas sangat bagus dan formasinya yaitu 3-3-4. Ini membuat kita sulit untuk menjebol pertahanan Jerman pemirsa. Tapi ada celah, yaitu dari kedua sisi sayap Jerman. Di sini adalah celah yang bisa kita manfaatkan meskipun sedikit sekali. Andai saja nanti pemain-pemain saya bisa memanfaatkan peluang tersebut, kemungkinan bisa mencetak gol melawan Jerman. Kali ini Jerman mencoba menyerang, masih bisa dipotong oleh Hakimi. Menit 18 masih belum ada gol tercipta dari kedua kesebelasan, meskipun serangan demi serangan dari kedua kesebelasan dilancarkan, tapi belum ada gol antara Jerman ataupun FC Butang. Kita bisa melihat di sini bahwa pemain bertahan dari Jerman bermain cukup bagus di menit ke-24, nilainya dengan 8 dan 7. Kita harus mewaspadai serangan-serangan dari Jerman ini pemirsa. Ada Muller di sana berbahaya sekali, tendang langsung dan hampir saja terjadi gol. Hampir saja, upaya Muller kurang maksimal, tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang dari FC Butang. Tadi padahal penjaga gawang FC Butang sudah keluar untuk menghalau si kulit bundar, tapi Muller berhasil mendangnya. Berbahaya sekali, ada Riyad Mahrez di sana, tendang langsung dan tendangannya melenceng sangat jauh di sisi sebelah kanan. Andai saja tadi Muller maksud saya bukan Muller. Andai saja tadi Riyad Mahrez lebih tenang untuk menyelesaikan tendangannya, mungkin bisa terjadi gol untuk FC Butang, dan skor masih 0-0 di menit ke-30. Kita bisa melihat di sini bahwa pemain-pemain bertahan dari Jerman bermain sangat bagus sekali dengan nilai yang cukup fantastis. Kualitas mutu mereka juga sangat bagus dibandingkan pemain-pemain dari FC Butang. Kali ini Paul Pogba memotong serangan dari tengah, ada N'Golo Kante di sana, umpan kepada Mo Salah, dibayang-bayangi dua pemain masih bisa melewatinya, sangat baik sekali pemirsa. Apakah jadi gol? Dan sayang sekali bola umpan untuk Ter Alpati masih bisa dipotong oleh pemain dari Jerman. Skor masih 0-0. Ada Mayer Muller yang memiliki kualitas sangat bagus kelas dunia. Di sini kita bisa melihat bahwa pemain ini memiliki kualitas yang jelas merepotkan pemain-pemain saya. Pemain saya hanya memiliki kualitas mutu biasa-biasa saja, dan kali ini Mayer mencoba menyerang dari sisi tengah, umpan kepada Satman masih bisa dipotong oleh Setiabudi. Skor masih 0-0, serangan demi serangan masih bisa digagalkan oleh kedua kubu pemirsa. Kali ini kita bisa merubah taktik. Ini adalah taktik yang saya gunakan. Buat teman-teman yang ingin melihat strategi yang saya gunakan, pastikan kamu tetap memperhatikan apa yang saya lakukan. Jadi memang cukup sulit karena saya juga dadakan banget. Jadi menggunakan taktik dan strategi ini tidak bisa kita patokan ketika kita mengatur strategi di awal. Tendang langsung dan gol. Gol luar biasa, tendangan yang cukup bagus, tendangan dari area penalti
berhasil masuk dengan kencang, tidak bisa dihalau oleh penjaga gawang dari Jerman. Skor menjadi 1-0 di menit 45. Buat teman-teman yang ingin melakukan dan mencoba taktik, strategi, dan formasi yang saya gunakan, pastikan kamu uji coba terlebih dahulu sebelum kamu menerapkannya untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga, ataupun Liga Champion. Kamu harus melakukan uji coba melawan tim yang kualitas mutunya lebih besar. Contoh, misalkan teman kamu ada 5 kualitasnya lebih besar di antara kamu, misalkan mereka memiliki kualitas lebih tinggi 10, 15 hingga 20% ataupun lebih, dan dalam 5 pertandingan hasilnya cukup bagus melawan teman-teman kamu bisa terapkan taktik, strategi, dan formasi ini untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga, ataupun Liga Champion. Jadi kamu tidak bisa menerapkan dan kamu tidak bisa memastikan bahwa strategi yang saya bagikan selalu mendatangkan hasil yang bagus. Terkadang memang faktor pemain sangat berpengaruh. Pemain yang kita miliki berbeda, kecuali jika kamu memiliki salah satu pemain berpengaruh di antara pemain-pemain yang lain. Misalkan di sini saya memiliki pemain yang sangat berpengaruh, yaitu Tahir Al-Fatih dan Mohamed Saleh. Jadi dua pemain ini memang sangat berpengaruh untuk bisa memberikan assist ataupun mencetak gol. Ini yang sering saya lakukan dan saya selalu membagikan bagaimana cara melatih pemain seperti ini. Kamu bisa lihat di channel YouTube saya bagaimana cara melatih pemain dan bagaimana cara menentukan atribut penting untuk setiap pemain. Berbahaya sekali ada Mayer di sana melewati penjagaan dan tendang langsung, hampir saja terjadi gol. Tendangan kencang yang melambung di atas misar gawang FC Butang. Jadi buat teman-teman yang ingin melatih pemain secara individu dan membuat pemain agar berpengaruh untuk tim kamu harus melihat di channel saya. Barangkali kamu belum tahu, dan jika kamu masih belum memahami apa yang saya bicarakan, kamu bisa cek di channel teman-teman saya, si Genius ataupun yang lainnya. Kamu bisa cek bagaimana cara melatih pemain agar bisa berpengaruh untuk tim kamu. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa pemain-pemain saya bermain cukup bagus di lini pertahanan ataupun di lini serang, dan terima kasih untuk coach Rian yang telah hadir di sini. Di sini saya sudah mengganti satu pemain, yaitu Riyad Mahrez menggantikan Sadio Mane menggantikan Riyad Mahrez. Kali ini Al-Fatih mencoba menyerang, tendang langsung, masih membentur penjaga gawang dan diblok dengan sangat baik oleh Favinger. Skor masih 1-0. Ini adalah strategi yang saya gunakan. Mungkin saya tidak bisa menyebutkannya satu-satu. Kamu bisa melihat apa yang saya lakukan dengan teliti. Jadi jangan sampai salah ketika kamu melawan tim yang kualitas mutunya lebih besar. Terkadang saya selalu bingung. Jadi ya sudah, seperti itulah. Karena waktunya sangat singkat sekali, yaitu 10 menit, dan kita hanya bisa merubah sesaat saja seperti ini, pemirsa. Oke, skor masih 1-0 di menit 68. Ini adalah pertandingan yang cukup sulit. Sadio Mane kemungkinan kita akan biarkan mentalitasnya biasa saja agar dia bisa membantu pertahanan. Kemudian dua mentalitas penyerang untuk Tahir Al-Fatih dan Mohamed Saleh. Dan dua pemain ini saya latih secara individu, dan saat ini dua pemain ini adalah pemain yang sangat berpengaruh untuk tim saya, meskipun hasilnya tidak cukup bagus akhir-akhir ini. Tapi musim lalu mereka berhasil membawa tim saya meraih double winner. Dan musim ini saya berharap tim saya berada di posisi 4 besar klasemen agar musim depan tim saya berhasil meraih atau mendapatkan 3 kali poin ASB dan bisa membantu teman-teman saya untuk meraih poin lebih banyak. Dan tendangan penalti hampir saja, dan sayang sekali Al-Fatih tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bolanya yang melebar tipis. Andai saja tadi dia cukup tenang untuk menembak tendangan jarak dekat itu, tendangan penalti yang gagal. Dan sayang sekali skor masih 1-0 untuk keunggulan FC Butang. Tendangan bebas untuk Jerman di menit 84. Apakah akan jadi gol? Berbahaya sekali, dan hampir saja bola membentur tiang gawang atas dan melambung. Andai saja tadi masuk, kemungkinan besar skor berubah menjadi 1-1 dan pertandingan bisa sangat sulit di akhir babak kedua ini, pemirsa. Kali ini Moller mencoba menyerang kembali dari sisi sebelah kanan, umpan kepada Ostrop di sana dibayang-bayangi oleh Paul Pogba, masih bisa dipotong oleh Hakimi dengan sangat baik. Serangan balik tercipta untuk FC Butang. Kali ini Al-Fatih menguasai bola, umpan kepada N'Golo Kante. Sadio Mane bayang-bayang dua pemain, umpan pada Al-Fatih maksudnya, masih bisa dipotong oleh Favinger. Skor masih 1-0. Tadi cukup terlambat Al-Fatih, seharusnya umpannya dikirim kepada Mo Salah, tapi dia mengirimkan kepada Kante dan tidak ada gol tercipta dari serangan balik yang seharusnya bisa berbuah gol. Kali ini Jerman menguasai bola, Weinzel di sana, umpan kepada Stoutman, umpan silang berbahaya sekali. Sundulannya masih bisa ditepis dengan sangat baik oleh penjaga gawang dari FC Butang, yaitu Pusi. Bermain sangat bagus, menepis bola jarak dekat yang seharusnya bisa berbuah gol untuk Jerman dan menyamakan kedudukan. Sayang sekali bola masih bisa diamankan, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butang berhasil mengalahkan Jerman dengan skor tipis 1-0.
Dan jika kita lihat dari kualitas mutu, jelas Jerman lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan FC Butang, tapi pertahanan FC Butang cukup kokoh di pertandingan kali ini hingga bisa mengalahkan Jerman dengan tipis 1-0. Dan kita bisa melihat di sini untuk penguasaan bola Jerman lebih dominan dengan menguasai 58% penguasaan bola berbanding 42%. Dan FC Butang mencoba dan melakukan total tembakan 12 kali percobaan, 3 tepat sasaran dan 1 berbuah gol. Sedangkan Jerman melakukan 10 kali percobaan tembakan, 1 tepat sasaran dan tidak berbuah gol sama sekali. Sedangkan untuk efisiensi tembakan sendiri, FC Butang lebih unggul 33% berbanding 0. Mereka coba menyerang dari sisi sebelah kiri, sedangkan FC Butang mencoba menyerang dari sisi sebelah kanan. Ini adalah perpaduan yang cukup unik karena mereka meninggalkan area sebelah kiri dan bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pemain-pemain FC Butang dari sisi sebelah kanan hingga bisa berbuah 1 gol. Dan untuk umpan sempurna sendiri, Jerman lebih dominan dengan 82% berbanding 77%, tapi FC Butang melakukan lebih banyak tackle dengan 14 berbanding 9, dan FC Butang melakukan lebih banyak pelanggaran yaitu 13 berbanding 9. Oke, dan kali ini yaitu Setiabudi menjadi man of the match pertandingan kali ini. Dia bermain sangat bagus, menutup pergerakan lawan dari sisi sebelah kiri dan bisa memberikan kontribusi besar untuk FC Butang. Mereka menggunakan formasi 3-3-4 atau 3-3-2-2. Kita bisa melihat di sini bahwa mereka memiliki kualitas yang sangat bagus, tapi penjaga gawang mereka sepertinya grogi melawan FC Butang dan bisa kebobolan 1-0. Oke, terima kasih untuk Coach Rian yang telah hadir di pertandingan kali ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan mudah dipahami. Selanjutnya tim saya akan menghadapi Turki di fase kelima, dan saya harap tim asosiasi saya kompak untuk bisa menyelesaikan fase melawan Jerman dan membuka kunci untuk melaju melawan Turki dan melawan Indonesia. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya selama ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.